Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku, Faizatun Zunairah Sofan. Pada video ini, kita akan membahas tentang Islam kejawen dan juga modernitas. Kira-kira apa yang akan terjadi jika Islam kejawen yang kental akan budaya dan tradisi bertemu dengan era modern yang serba cepat dan efisien? Apakah Islam kejawen akan punah atau justru dapat beradaptasi ya? Oke, jadi pada video ini kita akan membahas dan mengupas tentang 3 komunitas Islam kejawen yang ada di Banyumas, yaitu komunitas Bonokeling, Kali Tanjung, dan juga Islam Aboge. Islam kejawen merupakan bentuk keberagaman yang lahir dari proses panjang pencampuran antara ajaran Islam dan kebudayaan Jawa, termasuk unsur Hindu-Buddha, animisme, dan mistisisme lokal. Pada pandangan sebagian orang, Islam kejawen ini dianggap tidak murni, padahal Islam kejawen merupakan wajah lain dari Islam yang paling membumi, dekat dengan masyarakat, dan juga kaya akan makna spiritual. Akan tetapi, tantangannya juga tidak kecil. Modernitas hadir membawa nilai-nilai yang sangat berbeda, seperti rasionalitas, efisiensi, dan juga homogenisasi budaya. Nilai-nilai ini seringkali meminggirkan ekspresi keberagaman lokal seperti Islam kejawen. Lalu, bagaimanakah komunitas-komunitas Islam kejawen ini merespon? Apakah mereka akan bertahan, berubah, atau justru menolak modernitas ini? Langsung saja kita menuju ke pembahasan komunitas yang pertama. Komunitas Bonokeling berada di Desa Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Selain di Banyumas, komunitas ini juga tersebar di daerah Cilacap, khususnya Desa Serandil, Kecamatan Adipala. Sistem religi yang diajarkan oleh komunitas ini berakar dari ajaran spiritual Eyang Bonokeling, sosok leluhur yang identitasnya masih menjadi misteri hingga saat ini. Meski begitu, beliau tetap dihormati sebagai pendiri dari komunitas Bonokeling. Mereka terkenal dengan praktik spiritualnya seperti nyadran, padusan, dan ritual-ritual adat lainnya. Menariknya, saat ini mereka mulai menjalin relasi dengan dunia digital. Media sosial seperti YouTube digunakan untuk mendokumentasikan ritual, menyebarkan ajaran moral, dan juga memasarkan produk-produk lokal seperti jamu dan juga kerajinan. Ini menjadi bukti bahwa tradisi bisa bersandingan dengan teknologi, bukan malah ditelan olehnya. Komunitas yang selanjutnya adalah komunitas Kali Tanjung. Komunitas ini berada di Grumbul, Desa Kali Tanjung, Kecamatan Rawalo, Banyumas. Komunitas ini masih aktif melakukan berbagai tradisi seperti sedekah bumi, peruatan ogalagil, bahkan tapa bisu menjelang lebaran. Uniknya, komunitas ini terbuka terhadap pendidikan. Para tokoh adat mendorong anak-anak muda untuk belajar di sekolah formal dengan tetap menjaga akar budayanya. Selain itu, ada pula pengembangan pertanian ekologis dan ekowisata budaya yang menjadikan tradisi sebagai sumber ekonomi berkelanjutan. Bagi mereka, pendidikan dan ekonomi bukanlah musuh dari tradisi, melainkan alat pelestarian yang strategis. Komunitas yang ketiga adalah komunitas Islam Aboge. Komunitas ini berada di daerah Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Mereka terkenal dengan sistem kalendernya yang unik bernama Aboge, singkatan dari Alif Rebo Wage. Kalender ini merupakan perpaduan antara penanggalan Islam dengan sistem Jawa. Akibatnya, pelaksanaan hari raya seperti Idul Fitri,
itu bisa berbeda dengan mayoritas umat Islam yang lain. Meski begitu, mereka tetap saling menghormati dan hidup rukun dengan komunitas lain. Ritual adat seperti ruatan, tahlilan, dan juga sedekah bumi tetap dilaksanakan. Akan tetapi saat ini mereka mulai akrab dengan teknologi, seperti penulisan silsilah dan dokumentasi adat dilakukan melalui aplikasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan tidak selalu berarti kehilangan jati diri. Oke, dari ketiga komunitas yang sudah kita bahas, kita bisa melihat bahwa tradisi tidak selalu identik dengan keterbelakangan. Justru mereka bisa memiliki strategi adaptasi yang cerdas. Komunitas Bono Keling, Kali Tanjung, dan Islam Aboge menjadi bukti nyata bahwa kita bisa menjaga akar budaya sambil menumbuhkan cabang ke arah masa depan. Terutama bagi kita, generasi muda, memiliki peran penting untuk menjaga dan melestarikan budaya yang kita miliki. Jangan sampai kita kehilangan identitas budaya kita. Meski begitu, kita juga tidak boleh tutup mata dengan modernitas yang hadir kini. Kita harus mengikuti kemajuan teknologi dan bisa menggunakannya dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Kita harus seimbang antara budaya yang kita miliki dan teknologi yang ada saat ini. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.